Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara? Ketemu lagi dengan saya Rifki Ramadoni. Saya adalah guru olahraga di sebuah sekolah di SDN 017 Longkali di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Yang mana saya juga sebagai guru penggerak yang sudah selesai melaksanakan pendidikan di angkatan 8 kemarin. Nah, video ini saya bikin ya untuk membantu nih teman-teman guru penggerak yang baru saja mendaftar atau sedang persiapan untuk melaksanakan seleksi guru penggerak, supaya terbantu dengan adanya video saya ini, dan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan atau teman-teman saya pernah lakukan itu tidak terulang lagi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan melaksanakan seleksi guru penggerak nantinya. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja nih yang bisa membuat kita itu gagal lolos di seleksi guru penggerak. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil ini atau poin-poin yang akan saya sampaikan ini itu sudah saya dapat ya dari kumpulan beberapa masukan dari teman-teman saya juga yang kemarin sudah pengumuman di angkatan 10 ya kalau tidak salah. Jadi di angkatan 10 itu ada teman saya yang lulus, ada teman saya yang tidak lulus. Nah, jadi saya bertanya kepada yang mereka tidak lulus ini, kira-kira apa sih yang membuat mereka tidak lulus gitu. Nah, sebenarnya untuk penilaian dari guru penggerak ini ya itu sifatnya lebih apa ya, kita tuh tidak bisa menentukannya itu secara pasti gitu, karena kan yang namanya penilai itu yang punya penilaian juga para asesor masing-masing, mereka kan sudah punya kriteria sendiri. Nah, kita cuma sekedar untuk bisa belajar ya, untuk bisa mempersiapkan diri, yang bisa kita lakukan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dari pengalaman-pengalaman guru penggerak yang sudah lalu. Baik, langsung saja di sini saya membahas ada 5 hal yang perlu kita hindari saat seleksi guru penggerak. Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama nih paling sering terjadi itu guru penggerak itu gagal di esai. Kenapa jadi gagal? Karena esainya itu copy paste ya, esainya tuh copy pastenya tuh lebih dari 30%-an lah, lebih dominan copy paste gitu. Akhirnya itu kan sistem bisa membaca ya, bisa membaca dari copy pastean kita tadi itu apakah kalimat itu sudah digunakan oleh orang lain di seleksi sebelumnya atau tidak, itu bisa terbaca. Jadi usahakan apa adanya saja, meskipun sederhana tapi memang pengalaman pribadi kita. Nah, itu yang tipsnya untuk mengisi esai tadi ya. Jadi poin yang pertama itu banyak yang gagal di esai itu karena copy paste. Yang kedua itu yang membuat kita gagal di seleksi guru penggerak itu adalah kita itu terlalu menggunakan bahasa yang tidak membumi ya, bahasa yang maksudnya itu seperti ini. Jadi jangan menyalahkan faktor X pada suatu masalah yang kita sampaikan kepada asesor ya. Jangan menyalahkan faktor X atas permasalahan yang ada di sekolah. Jadi begini maksudnya, pendidikan guru penggerak ini kan mencari orang-orang yang mau belajar ya, orang-orang yang mau bergerak, tergerak dan menggerakkan gitu. Jadi jangan sampai pada saat ada suatu permasalahan di sekolahan kita utarakan lalu kita menyalahkan murid, misalnya kita menyalahkan orang tua misalnya, karena misalnya muridnya tidak bisa membaca, jadi kita menganggap bahwa murid itu tidak bisa membaca itu karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya minat membaca murid. Nah, jangan. Jadi lebih baik itu kita menjatuhkan kesalahannya itu ke kita gitu. Nah, kita ini melaksanakan murid tidak bisa membaca tadi itu mungkin karena kita kurang dalam melakukan literasi misalnya, lalu kedepannya nanti saya akan melakukan literasi lebih banyak. Nah, lebih baik seperti itu. Lebih baik kita menjatuhkannya itu kepada diri kita gitu dari setiap permasalahan itu. Jangan kita tuh suka menyalah-nyalahkan. Nah, itu hati-hati di dalam wawancara nanti, itu bisa menjatuhkan kita juga. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga itu, nah ini juga banyak yang gugur ya di seleksi tahap wawancara itu karena pada saat wawancara itu terlalu tegang, tidak luas, terus itu tidak menguasai materi juga, dan pertanyaan itu kita jawab
harus ada solusi ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalaunya ditanya apa kendala Anda selama ini pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah, misalnya kendalanya adalah murid saya kurang membacanya, banyak yang tidak bisa membaca. Lalu kita harus bisa sampaikan kira-kira solusi yang akan bisa kita lakukan itu apa gitu. Nah, di dalam solusi itu jangan sampai kita menyalahkan orang. Nah, seperti itulah maksudnya gitu. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat itu saat wawancara kita tuh harus bisa mencerminkan ya. Pada saat wawancara itu harus kita bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang gemar membuat perubahan di lingkungan. Nah, ini menarik ya. Jadi pada saat wawancara itu kita jangan menjawab itu jangan terlalu jangan terlalu datar-datar aja. Ada kalanya kita ya lebay-lebay sedikit ya tidak apa-apa ya, tidak mempengaruhi. Jadi artinya kita itu bisa mencerminkan kita ini adalah orang yang gemar membuat perubahan di lingkungan. Nah, usahakan ya carilah kata-kata yang bisa mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang suka melakukan perubahan. Misalnya saya nih ya, saya guru olahraga, biasanya senam massal itu kan mencakup seluruh kelas gitu ya, dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu melaksanakan senam massal. Lalu saya ini merasa tidak nyaman dengan hal itu. Karena apa? Karena anak banyak yang tidak bergerak saking banyaknya orangnya tadi. Lalu saya melakukan perubahan untuk melakukan senam massal itu per kelas aja ya, per kelas aja. Jadi kelas 1 misalnya khusus senam massalnya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa ada mencerminkan bahwa kita itu gemar melakukan perubahan yang positif di sekolah. Nah, saya rasa apabila hal ini bisa kita munculkan pada saat Bapak Ibu nulis esai atau wawancara, itu akan sulit untuk tidak diluluskan gitu. Biasanya insya Allah diluluskan. Dan yang poin yang terakhir ya dari kesimpulan saya dari hasil bertanya juga dengan teman-teman itu meminimalisir kata-kata mungkin. Nah, ini juga sangat penting. Jadi pada saat kita menulis esai, pada saat kita wawancara itu kurangi atau bahkan hilangkan kata-kata mungkin. Kenapa? Karena itu artinya kita itu masih ragu untuk melakukan sesuatu dengan adanya kata-kata mungkin tadi. Jadi kata-kata mungkin itu bisa dihilangi. Nah, itulah kira-kira ya sedikit rangkuman tentang 5 poin yang perlu kita hindari pada saat seleksi guru penggerak supaya hasil seleksi kita itu mengagumkan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Salah hilapnya mohon maaf, ini tidak menggurui, saya hanya berbagi tentang pengalaman-pengalaman saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.